Halo sahabat semuanya, kembali lagi di Operator Komputer. Dalam video kali ini, kita akan berbagi mengenai soal dan pembahasan ujian sekolah atau ujian madrasah kelas 9 semester 2 pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Silahkan disimak dengan baik, semoga dapat bermanfaat. Nomor 1. Berikut ini adalah hasil pengukuran massa benda. Dalam sebuah praktikum, siswa menimbang massa benda yang berbeda. Dari data yang diperoleh, hasil pengukuran tersebut adalah A. 1,202 kg, B. 1,220 kg, C. 1,400 kg, D. 12 kg. Jawabannya adalah B. 1,20 kg. Nomor 2. Berikut ini adalah proses perubahan wujud zat. Proses perubahan wujud melebur dan mengembun berturut-turut adalah A. 1 dan 5, B. 6 dan 2, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4. Jawabannya adalah B. 6 dan 2. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Pasangan gambar yang merupakan molekul senyawa adalah A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah D. 2 dan 4. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, proses pemisahan campuran tersebut menggunakan metode A. Distilasi, B. Evaporasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi. Jawabannya adalah C. Sublimasi. Nomor 5. Gambar berikut menunjukkan perkiraan bentuk bimetal setelah dipanaskan. Berdasarkan data tabel, gambar bimetal yang benar adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah B. 1 dan 4. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Posisi bulan yang mengakibatkan pasang air laut terbesar di bumi adalah A dan C, B, A dan B, C, B dan C, D, B dan D. Jawabannya adalah A, gambar A dan C. Nomor 7. Pada piramida energi, energi akan semakin berkurang dari tropik dasar sampai tropik puncak. Kehilangan energi itu terjadi karena A. Jumlah individu dari tropik dasar semakin besar, B. Konsumen kedua memakan konsumen pertama, C. Respirasi dan aktivitas metabolisme, D. Penurunan jumlah organisme. Jawabannya adalah D. Penurunan jumlah organisme. Nomor 8. Batang besi sepanjang 100 cm digantung dengan tali di bagian tengahnya sebagai tuas seperti gambar berikut. Tuas menjadi seimbang dengan cara menggeser beban A. P sama dengan 20 cm menjauhi K dan Q sama dengan 10 cm mendekati L. B. P sama dengan 15 cm menjauhi K dan Q sama dengan 25 cm mendekati L. C.
P sama dengan 25 cm, menjauhi K dan Q sama dengan 25 cm, mendekati L. D. P sama dengan 5 cm, menjauhi K dan Q sama dengan 20 cm, mendekati L. Jawabannya adalah C. P sama dengan 25 cm, menjauhi K dan Q sama dengan 25 cm, mendekati L. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Jika beban 300 N digeser 10 cm menjauhi garis dari titik tumpu, agar jungkat-jungkit tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah A. Menambah K dengan benda 20 N, B. Mengganti K dengan benda 120 N, C. Menggeser K sejauh 50 cm menjauhi dari titik tumpu, D. Menggeser K sejauh 60 cm menjauhi dari titik tumpu. Jawabannya adalah C. Menggeser K sejauh 50 cm menjauhi dari titik tumpu. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Sebuah ikan tampak pada dasar akuarium. Jika tinggi akuarium 1 meter dan tinggi ikan dari permukaan 40 cm, tentukan tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan yang paling bawah. P sama dengan 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. A. 2000, B. 4000, C. 6000, D. 8000. Jawabannya adalah C. 6000. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Jika jarak Q ke V 120 cm, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah A. 24 cm per second, B. 40 cm per second, C. 48 cm per second, D. 80 cm per second. Jawabannya adalah C. 48 cm per second. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Jenis cacat mata dan kacamata apakah yang dapat menolong penderita kacamata tersebut adalah A. Rabun jauh lensa cembung, B. Rabun jauh lensa cekung, C. Rabun dekat lensa cekung, D. Rabun dekat lensa cembung. Jawabannya adalah B. Rabun jauh lensa cekung. Nomor 13. Perhatikan ilustrasi berikut. Batang kaca digosok dengan kain sutra. Elektron akan pindah dari kaca ke kain sutra. 2. Batang kaca digosok dengan kain sutra. Elektron akan pindah dari kain sutra ke kaca. 3. Batang plastik digosok dengan kain wol. Elektron pindah dari batang wol ke plastik. 4. Batang plastik digosok dengan kain wol. Elektron pindah dari batang plastik ke wol. Pernyataan yang benar adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah B. 1 dan 3. Nomor 14. 4 benda A, B, C, dan D. Benda B menarik benda C. Benda C menolak benda A dan menarik benda D. Jika benda B adalah sebatang kaca yang telah digosok dengan kain sutra, maka jenis muatan listrik pada benda-benda A, C, D adalah A. Positif, positif, negatif, B. Positif, negatif, positif, C. Negatif, negatif, positif, D. Negatif,
positif, negatif. Jawabannya adalah C. Negatif, negatif, positif. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan data pada gambar, kuat arus listrik 1 adalah A 0,67 ampere, B 1,50 ampere, C 2,00 ampere, D 2,50 ampere. Jawabannya adalah B 1,50 ampere. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Daya listrik alat tertulis pada gambar dan alat dipakai selama 30 menit. Maka besar energi listrik yang digunakan adalah A. 396 kJ space, B. 540 kJ space, C. 600 kJ space, D. 900 kJ space. Jawabannya adalah B. 540 kJ Fels. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Alat-alat yang bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik adalah A. 1256, B 1245, C 2345, D 2456. Jawabannya adalah B 1245. Nomor 18. Di antara molekul di bawah ini yang tergolong molekul senyawa adalah A O2, B H2, C N2, D CO2. Jawabannya adalah D CO2. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Lapisan yang mengandung paling banyak materi organik adalah A. Lapisan A, B. Lapisan B, C. Lapisan C, D. Lapisan D. Jawabannya adalah A. Lapisan A. Nomor 20. Menghemat energi adalah perilaku yang sangat baik. Dengan menghemat energi akan membawa dampak positif bagi kehidupan. Berikut ini merupakan aksi penghematan energi yang dapat dilakukan di rumah adalah A. Mengocok 2 butir telur dengan mixer untuk membuat telur dadar, B. Menggunakan AC dengan jendela tertutup, C. Mencuci 2 buah baju menggunakan mesin cuci, D. Sering membuka dan menutup kulkas. Jawabannya adalah B. Menggunakan AC dengan jendela tertutup. Nomor 21. Perhatikan beberapa hewan berikut. 1. Gorila, 2. Kuda, 3. Kambing, 4. Orangutan, 5. Keledai, 6. Simpanse. Berdasarkan jenis hewan di atas, hewan-hewan yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat adalah A. 4, 5, dan 6, B. 1, 4, dan 6, C. 1, 2, dan 5, D. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah B. 1, 4, dan 6. Nomor 22. Perhatikan tabel berikut. Berikut adalah perubahan warna lakmus dalam 5 larutan. Berdasarkan tabel tersebut, larutan yang bersifat basa adalah A. P dan Q, B. Q dan R, C. P dan T, D. Q dan S. Jawabannya adalah D. Q dan S. Nomor 23. Perhatikan gambar di samping. Jika tikus kebun dibasmi, yang akan terjadi adalah A. Populasi burung dan hantu meningkat, B. Populasi rumput menurun, C. Populasi rajawali menurun, D. Populasi kelinci menurun. Jawabannya adalah C.
Populasi Raja Wali menurun. Nomor 24. Hasil penelitian S. Yatim dan kawan-kawan menunjukkan bahwa kadar logam berat dalam air di Teluk Jakarta tergolong sudah tinggi. Bahkan kandungan logam berat di barat Teluk Jakarta lebih tinggi dibanding bagian timur Teluk. Semakin parahnya pencemaran logam berat disebabkan meningkatnya kawasan industri di daerah tersebut. Limbah industri menghasilkan logam berat seperti AS, arsen, Hg, raksa, Pb, timbal, CD, kadmium, Zn, seng, nikel, dan kromium. Logam berat tersebut sangat membahayakan kesehatan manusia. Salah satu upaya untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah A. Mengolah limbah pemukiman dan bioabsorpsi dengan tanaman alga untuk menyerap logam berat. B. Meninggalkan Teluk Jakarta dan membuka pemukiman baru di wilayah lain. C. Menutup wisata pantai dan menutup semua industri di sekitar Teluk Jakarta. D. Membuat pembuangan atau mengubur limbah rumah tangga dan industri ke dalam tanah. Jawabannya adalah A. Mengolah limbah pemukiman dan bioabsorpsi dengan tanaman alga untuk menyerap logam berat. Nomor 25. Perhatikan tanda-tanda aktivitas gunung berapi berikut ini. Gunung berapi mulai ada peningkatan aktivitas akibat gerakan magma, tektonik, dan hidrometal. Ancaman erupsi berada di sekitar kawah. Tingkatan status gunung berapi pada keadaan ini adalah A. Normal, B. Waspada, C. Siaga, D. Awas. Jawabannya adalah B. Waspada. Nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Mekanisme kerja otot pada gambar di atas adalah A. X sama dengan otot bisep relaksasi, Y sama dengan otot tricep kontraksi. B. X sama dengan otot bisep kontraksi, Y sama dengan otot tricep relaksasi. C. X sama dengan otot tricep relaksasi, Y sama dengan otot bisep kontraksi. D. X sama dengan otot tricep kontraksi, Y sama dengan otot bisep relaksasi. Jawabannya adalah A. X sama dengan otot bisep relaksasi, Y sama dengan otot tricep kontraksi. Nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Jaringan daun yang menginspirasi pada bentuk gedung ini adalah A. Epidermis, B. Palisade, D. Pembuluh darah, D. Pembuluh terapis. Jawabannya adalah B. Palisade. Nomor 28. Perhatikan tabel berikut. Dari percobaan ini menunjukkan bahwa nasi yang dikunyah lebih lama dan lebih banyak mengandung glukosa lebih tinggi. Faktor yang menyebabkan perbedaan jumlah ini adalah A. Enzim petialin pada air liur bereaksi lebih optimal terhadap nasi. B. Nasi dikunyah lebih lama maka akan lebih lembut. C. Nasi dikunyah lebih lama maka glukosa dalam nasi akan keluar. D. Nasi yang dikunyah lama dan halus akan mudah menelannya. Jawabannya adalah A. Enzim petialin pada air liur bereaksi lebih optimal terhadap nasi. Nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Proses yang terjadi pada organ dalam gambar adalah A. Mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. B. Mengubah protein menjadi pepton dan mengumpalkan kasein susu. C. Mengubah amilo menjadi glukosa dan mengubah pepton menjadi asam amino. D. Mengandapkan kasein dan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jawabannya adalah B. Mengubah protein menjadi pepton dan menggumpalkan kasein susu. Nomor 30. Aditif alamiah yang digunakan untuk memberikan warna hijau pada makanan adalah A. Daun pisang,
B. Daun pandan, C. Daun salam, D. Daun bawang. Jawabannya adalah B. Daun pandan. Nomor 31. Perhatikan gambar berikut. Darah yang kaya oksigen terdapat pada bagian jantung nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah D. 2 dan 4. Nomor 32. Perhatikan gambar berikut. Paru-paru seorang pasien penuh dengan cairan seperti pada gambar. Setelah dianalisis, ternyata juga ditemukan bakteri Streptococcus pneumonia. Pasien tersebut terserang penyakit A. Asma, B. Pneumonia, C. TBC, D. Kanker paru. Jawabannya adalah B. Pneumonia. Nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Urutan tahap pembelahan mitosis yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 3, 4, 2, C. 2, 3, 4, 1, D. 3, 4, 1, 2. Jawabannya adalah C. 2, 3, 4, 1. Nomor 34. Perhatikan gambar berikut. Fungsi dari bagian yang bernomor 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah A. Fertilisasi, perkembangan embrio dan pembentukan ovum spes, B. Perkembangan embrio, fertilisasi, dan pembentukan ovum spes, C. Pembentukan ovum, fertilisasi, dan perkembangan embrio spes, D. Perkembangan embrio, pembentukan ovum, dan fertilisasi. Jawabannya adalah C. Pembentukan ovum, fertilisasi, dan perkembangan embrio spes. Nomor 35. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah salah satu tahapan dalam melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu A. Menyambung, B. Menempel, C. Merunduk, D. Mencangkok. Jawabannya adalah D. Mencangkok. Nomor 36. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan pembuahan ganda pada angiospermae. Embrio yang terbentuk dalam proses perkembangbiakan terjadi melalui peleburan antara nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 5, D. 3 dan 5. Jawabannya adalah B. 1 dan 3. Nomor 37. Persilangan dua individu yang bersifat intermediate antara warna merah dan putih akan menghasilkan F2. Jika sesama F1 disilangkan, maka akan diperoleh individu dengan warna A. Merah, merah muda dan putih, B. Merah muda dan putih, C. Merah muda dan merah, D. Merah dan putih. Jawabannya adalah A. Merah, merah muda, dan putih. Nomor 38. Persilangan antara tanaman terung berwarna ungu berbatang pendek dengan terung berwarna hijau berbatang tinggi akan menghasilkan tanaman terung warna ungu berbatang tinggi sebanyak A. 25%, B. 50%, C. 30%, D. 75%. Jawabannya adalah A. 25%. Nomor 39. Disajikan data nama mikroorganisme. 1.
Rhizopus oligosporus. 2. Lactobacillus bulgaricus. 3. Monilia cytophila. 4. Streptococcus sp. Bioteknologi konvensional sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada pembuatan tempe, terjadi proses fermentasi mengubah protein menjadi asam amino. Sedangkan pembuatan yogurt, terjadi fermentasi mengubah laktosa menjadi asam laktat. Mikroorganisme yang digunakan untuk membuat tempe dan yogurt adalah nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 2 dan 3, D. 4 dan 1. Jawabannya adalah A. 1 dan 2. Nomor 40. Berikut adalah aplikasi teknologi. 1. Teknologi biofuel. 2. Teknologi osmosis balik. 3. Teknologi panel surya. 4. Teknologi geotermal. Contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan di dalam bidang energi adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 1, 2 dan 3. Jawabannya adalah B. 1 dan 4. Nomor 41. Satuan besaran pokok di dalam sistem internasional adalah A. Meter kilogram second, B. Meter kubik gram meter atau second, C. Meter kubik dan second, D. Mol gram ampere. Jawabannya adalah A. Meter kilogram second. Nomor 42. Ampere adalah satuan SI dari besaran pokok. A. Panjang, B. Massa, C. Kuat arus listrik, D. Waktu. Jawabannya adalah C. Kuat arus listrik. Nomor 43. Batang baja panjangnya 2 meter dengan suhu 20 derajat Celcius. Dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika koefisien Y panjang baja 0,000011 derajat Celcius, berapakah panjang baja setelah dipanaskan? A. 2,026, B. 2,0126, C. 2,00168, D. 2,00132. Jawabannya adalah D. 2,00132. Nomor 44. Jika kita perhatikan tanaman pot yang diletakkan di dalam ruangan, pertumbuhannya, ujung batang tanaman tersebut akan mengarah ke cahaya yang menyinari ruangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup mempunyai ciri hidup. A. Berkembang biak, B. Bergerak, C. Peka terhadap rangsang, D. Memerlukan makan. Jawabannya adalah C. Peka terhadap rangsang. Nomor 45. Bagian mikroskop yang berfungsi untuk menyangga mikroskop agar tidak roboh atau jatuh adalah A. Lengan mikroskop, B. Meja mikroskop, C. Kaki mikroskop, D. Sendi iklinasi. Jawabannya adalah C. Kaki mikroskop. Nomor 46. Lakmus biru dalam larutan asam akan berwarna A. Kuning, B. Biru, C. Merah, D. Hijau. Jawabannya adalah C. Merah. Nomor 47. Bahan yang bersifat basa di antara bahan berikut ini adalah A. Larutan cuka, B. Obat mah, C. Jus lemon, D. Vitamin C. Jawabannya adalah B. Obat mah. Nomor 48. Benda-benda peralatan rumah tangga berikut ini yang mudah rusak apabila terkena larutan asam adalah
A. rak kayu, B. gergaji, C. cobek batu, D. ember plastik. Jawabannya adalah B. gergaji. Nomor 49. Campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Campuran dikelompokkan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Berikut ini yang merupakan contoh campuran heterogen adalah A. larutan gula, larutan garam, santan, B. santan susu darah, C. santan susu sirup, D. larutan garam susu darah. Jawabannya adalah B. santan susu darah. Nomor 50. Suatu benda yang bermassa 0,075 kg yang terlempar ke atas dengan ketinggian maksimum 1,4 meter, jika diketahui percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka besarnya energi potensial tersebut adalah titik-titik joule. A 1,05, B 1,5, C 3,5, D 0,05. Jawabannya adalah A 1,5 joule. Untuk lebih lengkapnya, silakan unduh latihan soal dan jawaban ini pada link yang ada di deskripsi video. Silakan bisa di-download. Selamat belajar dan terima kasih.